rata-rata tol di seluruh Indonesia hampir 80% kiri kanannya itu persawahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah, Minggu 18 September kemarin yang melibatkan 13 kendaraan. Kecelakaan terjadi juga akibat asap pembakaran lahan di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya satu orang dinyatakan meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas tersebut adalah Muhammad Singgih Adika, 23 tahun, anak Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Amirianto. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'udullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, sallu 'alan nabi. Salim ya Allah Pancasila Indonesia. Kita prihatin kembali dengan kejadian-kejadian yang selalu terjadi dan sering terjadi. Dalam kesempatan ini kami tidak akan mencari pembenaran dan kami tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Dalam kesempatan ini kami hanya menghimbau dan mengajak kita bersama. Jodoh rezeki maut sudah diatur oleh Allah. Hanya saja kita berhak berusaha untuk wafat ataupun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang mengalami musibah, yang telah kehilangan anaknya atau saudaranya, semoga dikuatkan iman lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal di husnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya dengan apa yang kita kaji pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bil makna adalah yang melampaui batas itu tidak baik dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya juga tidak baik. Itu menimbulkan rasa kemarahan, rasa kekesalan, tentunya pasti ada dan ini harus dimaklumi. Sekali lagi kami tidak menyalahkan pihak manapun. Pada prinsipnya, orang yang memasuki tol atau keluar jalan tol atau menggunakan fasilitas tol dengan segala pernak-perniknya itu membayar, tidak gratis. Dalam hukum ekonomi, ketika kita mengeluarkan uang, kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun kita mengeluarkan beberapa lembar rupiah kita untuk mendapat fasilitas yang lebih tentunya dari yang tidak membayar. Nah, itulah fungsinya tol. Untuk melancarkan perjalanan baik individu maupun secara komunal. Permasalahannya adalah pihak yang terkait, pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas jalan tol ini harusnya lebih aware, lebih care tentang keselamatan pengguna jalan tol. Dan kita sudah mengakui pihak yang terkait yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu pengguna atau pemilik tol, sudah maksimal. Kami yakin itu sudah maksimal.
ada pemberitahuan juga, ada tulisan di pelang dilarang membakar ya. Itu kita pahami dan kita mengerti. Tetapi di sini kan kita harus mengertikan juga, kita harus memahami juga pihak yang pengelola tol khususnya ini, bahwasanya masyarakat itu kan pola berpikir itu sangat berpengaruh sekali dengan latar belakang mereka, educate mereka. Ada yang tidak sekolah mungkin, ada yang lulusan SD, SMP dan seterusnya. Jadi pola pikirnya sederhana. Bagi masyarakat, ketika hanya tulisan saja, ini umum ya, kita bicara general. Bagi masyarakat, ketika hanya tulisan saja, bagi mereka itu unfaedah. Dan mereka tidak punya kepentingan. Dan kita tahu bersama tol rata-rata di Indonesia ini kiri kanannya banyak padi. Nah ini kan harusnya bisa diantisipasi tentunya. Kita tidak mengajarkan. Harusnya masyarakat di-educate, didatangin. Siapa nih pihak-pihak yang sering membakar jerami atau bekas panen sawah, siapa? Didata. Di mana rumahnya? Di-manage, diarahkan, dikasih penyuluhan. Jerami itu berfungsi untuk hewan kah, atau dikelola untuk menjadi pupuk kah? Di-educate. Tidak butuh dana besar dalam hal itu. Didatangi setiap minggu, atau kan ini berkala, kan panennya tidak setiap minggu, tidak setiap bulan juga. Kenapa masyarakat tidak di-educate yang sekitar ada di lingkungan tol tersebut? Diberikan pengarahan, pemahaman, kalau membakar ini akan terjadi asap. Asapnya akan menimbulkan suasana yang gaduh di jalan tol tersebut, sehingga para driver tidak bisa melihat jalan, artinya kabut buatan. Ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kecelakaan. Dan tentunya juga kami menghimbau kepada driver, jika sudah ada kabut atau asap yang masuk ke jalan tol, mobilnya dikurangi kecepatannya. Dan pihak pengelola tol juga kami tegaskan lagi, ketika ada asap mengepul, secepatnya bertindak. Standby orangnya di sana sampai asap hilang. Jadi setiap mobil dikasih kode, dikasih tanda bendera merah kah, bendera kuning kah, atau kurangi kecepatan Anda, ada tulisan di banner yang besar yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Bukan dadaan, memang sudah disetting. Ada tulisan banner yang bisa dipindah-pindah, ada tulisan mohon kurangi kecepatan Anda, ada asap kabut buatan. Jika dikelola sedemikian rupa, ada suatu badan khusus yang menangani asap. Dan ingat, silakan kita cross check sendiri bagaimana di setiap tol itu pasti selalu ada asap. Ini bukan 1-2 tol, karena memang rata-rata tol di seluruh Indonesia hampir 80% kiri kanannya itu persawahan, dan persawahan itu pasti ada yang namanya panen raya. Jadi, memang rezeki, jodoh, maut sudah diatur oleh Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah meminimalisasikan kejadian yang terjadi di jalan tol kecelakaan beruntun tersebut. Ini tidak main-main loh. Ada kurang lebih 11 mobilan yang kecelakaan beruntun. Nauzubillah, astagfirullah. Itu 1 nyawa yang dirugikan. Bayangkan jika 11 mobil semuanya atau 5 mobil saja itu travel. Apa yang terjadi? Banyak yang akan meninggal dunia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Oleh karenanya, tolonglah pihak pengelola tol, masyarakat yang menggunakan tol Anda itu, mereka membayar, bukan gratis. Artinya, mereka membutuhkan kenyamanan, fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan uang yang mereka berikan. Ini tanggung jawab moral dari pihak pengelola tol. Jangan hanya mau menerima uangnya saja, tapi tidak mau memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Ini saja dari kami, semoga kita bisa memikirkan kembali, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ingat, kecelakaan pembunuhan nomor 2 yang paling kejam di muka bumi ini, di seluruh dunia, adalah kecelakaan lalu lintas. Hati-hati, jangan sampai rakyat Indonesia wafat dengan sia-sia di jalan yang tidak seharusnya terjadi. Barakallah, walhamdulillahirabbil alamin.